Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang perbedaan antara akuntansi dan juga jurusan audit nih teman-teman. Sebelum kamu lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh. Dan jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol loncengnya agar kamu tahu nih updatean terbaru aku apa aja. Nah, sebelumnya nih teman-teman, aku mau kasih tahu dulu nih, mungkin banyak kali ya yang bingung tentang apa sih sebenarnya akuntansi dan apa sih sebenarnya bedanya audit, ya nggak sih teman-teman? Nah, kalau ngomongin soal akuntansi, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah pencatatan atau juga pengklasifikasikan dan peringkasan nih teman-teman tentang kejadian ekonomi nih yang terjadi. Untuk tujuannya apa sih? Lebih kepada menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan loh. Nah, hal ini tuh dilakukan karena pada dasarnya nih sebenarnya teman-teman, manusia tuh mudah lupa dan susah inget. Ya nggak sih? Dan mustahil bagi kita semua untuk mengingat apa sih yang udah dilakukan 100%. Terutama jika hal ini menyangkut masalah laporan dan juga keuangan. Nah, kalau audit nih teman-teman lebih kepada tentang menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar itu mencerminkan nggak sih peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Jadi kalau audit itu istilahnya lebih ke mengecek teman-teman yang udah dikerjakan oleh manajemen, yang dibuat oleh laporan-laporannya tuh udah benar atau enggak, udah sesuai atau belum dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, kalau belum nanti dia akan memberikan opini. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah hal pertama yang harus kita ketahui ketika ngomongin perbedaan antara akuntansi dan juga auditing ya teman-teman. Akuntansi ini juga meliputi apa? Kalau akuntansi ini meliputi transaksi, terus ada yang namanya jurnal, buku besar, dan akhirnya laporan keuangan teman-teman. Tapi beda loh kalau misalkan auditing. Kalau auditing memiliki siklus yang malahan berkebalikan. Oke, dari apa? Dari akuntansi ya teman-teman. Jadi dia laporan keuangannya dulu, buku besar baru transaksinya. Jadi ketika audit itu adalah kita udah dapet nih laporan keuangannya dari perusahaan itu kayak gimana. Terus akhirnya kita mengecek satu persatu transaksinya yang ada di dalam bener atau enggak. Yang dilaporkan tuh bener terjadi atau enggak. Profit yang dia dapatkan tuh beneran ada atau enggak. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan memberitahu tentang metode akuntansi itu mencangkup apa aja ya. Mencangkup kegiatan mengidentifikasi dari bukti dan juga transaksi yang dapat mempengaruhi loh perusahaan atau juga pemerintah. Jadi nggak cuma ngomongin soal laporan keuangan secara perusahaan, tapi juga bisa membantu dalam laporan keuangan pemerintah. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan juga transaksinya akan dibuat apa? Akan diukur, dicatat, diklasifikasikan, serta dibuat ringkasan dalam catatan-catatan dalam bentuk akuntansi ya tentunya teman-teman. Nah, hasil proses ini juga adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Oke, yang berterima umum atau biasa disebut PABU nih teman-teman. Tujuan akhir akuntansinya itu apa sih Sin kira-kira? Adalah mengkomunikasikan teman-teman data yang relevan nih dan juga andal sehingga dapat berguna nih teman-teman bagi pengambilan keputusan loh. Para karyawan perusahaan atau pegawai pemerintah yang terlibat lebih ke dalam proses akuntansi ini, sedangkan tanggung jawab akhir laporan keuangan adanya letaknya pada manajemen perusahaan atau juga pemerintahan ya teman-teman. Auditing juga dalam sebuah laporan keuangan terdiri dari apa aja sih? Terdiri dari upaya memahami bisnis dan industri klien serta memperoleh dan menilai bukti yang berkaitan teman-teman dengan laporan keuangan sehingga memungkinkan nih seorang auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut itu telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsipnya atau tidak teman-teman gitu. Nah, auditor juga bertanggung jawab nih untuk mematuhi standar auditing yang diterima secara umum ya, Generally Accepted Auditing Standard, dalam mengumpulkan dan menilai bukti-bukti yang ada teman-teman.
Serta dalam menerbitkan laporan keuangan memuat kesimpulan nih auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atas laporan keuangan ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin ke kalian tentang metode, tujuan, dan juga pihak yang bertanggung jawab ya, antara auditing dan juga akuntansi teman-teman. Aku akan mulai dari metodenya dulu ya. Untuk metode auditing teman-teman, yaitu memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Ingat ya, yang disusun oleh manajemen. Tapi kalau metode dalam akuntansi lebih kepada mengidentifikasi. Ingat ya, lebih kepada mengidentifikasi kejadian-kejadian yang mungkin atau kemudian mengukur, mencatat, dan juga mengklasifikasikan. Kata kuncinya adalah mengukur, mencatat, dan juga mengklasifikasikan teman-teman, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi secara lebih simpel untuk dibaca ya teman-teman. Lanjut yaitu kepada tujuannya. Tujuannya itu apa? Tujuan dari auditing adalah menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam sebuah laporan keuangan. Lebih kepada pendapat, oke? Tapi kalau misalkan akuntansi ya teman-teman, ini lebih kepada menyusun dan mendistribusikan. Ingat, mendistribusikan. Kalau audit lebih kepada pendapat, tapi kalau akuntansi lebih kepada menyusun dan juga mendistribusikan laporan keuangannya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu adalah pihak yang bertanggung jawab ya teman-teman. Pihak yang bertanggung jawab ini untuk akuntansi adalah laporan keuangan tanggung jawab oleh manajemen. Laporan keuangan tanggung jawabnya si manajemen. Tapi kalau audit, laporan audit atau biasa disebut audit report, yang bertanggung jawab itu adalah siapa? Adalah auditor, karena auditor yang membuat laporan audit itu teman-teman gitu. Nah teman-teman, thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Buat kalian yang suka video ini bisa kasih thumbs up. Buat kalian yang gak suka video ini bisa kasih thumbs down. Buat kalian yang pengen request nih, pengen aku bahas soal apa, bisa taruh aja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman nyalain loncengnya ya, biar kalian bisa tahu updatean terbaru aku apa aja. Thank you teman-teman, have a nice day. Bye-bye.